Anomali Laut Batik. Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Maelstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah gak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah, bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia, terutama yang punya masalah pernapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah, terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lava merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu, tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang enggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman, tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangkal laut. Peristiwa ini sering muncul di Prancis atau pantai-pantai di Tel Aviv, tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu.
Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi, sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan, kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragmen-fragmen materi buatan dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin mengaduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudra. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Enggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian, contohnya adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Endapannya langsung mengalir ke Samudra Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore, hati-hati ya. Gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamati. Nah, saatnya meregangkan kakimu dan berjalan-jalan di taman. Matahari bersinar dan kamu menikmati cuaca serta kehidupanmu. Saat itulah kamu melihat awan vertikal yang membesar dengan cepat. Awalnya berwarna putih terang, mendekat dengan sangat cepat, berubah menjadi padat dan gelap. Langit menjadi gelap, terpaan angin menghembus topimu sehingga terlepas dari kepala. Lalu rambutmu mulai berdiri. Itu pertanda kamu harus berlari menyelamatkan diri, kamu nyaris disambar petir. Pada saat ini, muatan positif meningkat di seluruh tubuhmu. Muatan itu akan mencapai bagian badai yang bermuatan negatif. Jika kamu tidak bereaksi cepat, kedua muatan akan bertemu dan akan berakhir buruk bagimu. Jika tidak ada tempat bersembunyi, jongkok dan buatlah dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitar. Jangan berbaring di tanah, kemungkinan tanahnya basah sehingga bisa menghantarkan listrik dengan baik. Ada juga tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahaya saat badai petir. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat, kamu mungkin mendengar bunyi berderak, mendengung, atau bergetar aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatmu. Kulitmu bisa mulai terasa gatal, mungkin ada rasa logam aneh dalam mulutmu. Jika memang kamu tidak sedang mengunyah aluminium foil, waspadalah. Ditambah, kemungkinan kamu mencium bau klorin. Itu ozon, muatan listrik memecah molekul nitrogen dan oksigen, yaitu gas utama penyusun atmosfer menjadi atom-atom yang terpisah. Ketika atom-atom itu menyatu lagi, sebagian menghasilkan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Itulah ozon. Kamu bisa mencium baunya selama badai petir sebab hembusan angin turut membawanya dari ketinggian mencapai ketinggian hidungmu. Kamu bisa memperkirakan seberapa dekat sebuah badai petir dengan mengukur waktu antara kilat terlihat dan petir terdengar. Setiap 5 detiknya berarti berjarak sekitar 1,5 kilometer. Langit di atas kepalamu menjadi gelap dan berubah warna menjadi hijau tak menyenangkan. Sesuatu menghantam pipimu. Aduh, sakit. Kamu memungut benda yang menghantammu. Hujan es raksasa, tapi di luar udara tidak begitu dingin dan juga tidak hujan. Kamu sadar sekelilingmu terasa sangat diam, sangat tenang.
Rasanya tidak ada angin. Ini membuatmu berpikir tentang suasana tenang sebelum badai. Dan memang kamu segera mendengar bunyi. Bunyi itu mendekat dengan cepat dan berubah menjadi deru seolah kereta barang sedang mendekatimu. Hanya saja itu bukan kereta, itu adalah tornado. Dan kamu hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Corong tornado tidak terlihat di balik kumpulan puing-puing beterbangan. Tetapi kamu tidak mungkin keliru membedakan terowongan udara berputar ini dari benda lain. Jika saat tornado terjadi, kamu sedang berada di jalan, menjauhlah sejauh mungkin dari mobilmu. Ini akan mencegah kendaraan itu meluncur cepat ke arahmu. Cari parit, tiaraplah di dalamnya. Dan lindungi kepalamu. Jika kamu di dalam rumah, menjauhlah dari jendela dan kalau memungkinkan, berlindunglah di ruang bawah tanah. Sekarang, kamu berada di tepi laut, berjalan menyusuri pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba tanah di bawah kakimu mulai bergetar. Pasti ini gempa bumi. Keanehan lain yang kamu lihat adalah air surut dari pantai dengan kecepatan luar biasa. Air meninggalkan dasar laut terbuka, terumbu karang, dan bahkan ikan. Saat itulah kamu mendengar bunyi menderu di kejauhan. Tsunami! Dan kamu hanya punya beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Segera cari tempat tinggi. Sebuah gelombang raksasa sudah melesat cepat menuju pantai. Itu bukan satu-satunya cara tsunami mencapaimu. Tsunami tidak selalu datang menghempas pantai sebagai sejumlah gelombang raksasa. Tsunami bisa tampak seperti gelombang pasang yang cepat naik. Ia biasanya terjadi karena turbulensi bawah air yang hebat. Ia menarik orang yang berada di bawah permukaan laut dan melemparkan benda-benda berat ke sekitar. Kamu juga bisa melihat air laut bergelembung, berputar-putar, dan membentuk pola-pola aneh. Ini pertanda lain akan datangnya tsunami. Anjingmu gelisah. Ia mencakar-cakar pintu, berlarian di dalam rumahmu, dan mencoba berlindung di sudut. Anjing yang biasanya tenang dan jinak, sekarang melolong dan menggonggong. Cuaca juga sudah kacau dalam beberapa hari terakhir. Satu hari panas dan dingin membeku 24 jam kemudian. Ditambah, sungai kecil di dekat rumahmu berubah menjadi hidup, bergelembung ketika mengalir. Baru ketika gelas-gelas mulai berdentingan dalam lemari mula, kamu menyadari artinya. Bunyi denting itu disebabkan oleh getaran awal, gempa-gempa kecil yang mendahului gempa utama. Gempa bumi sering terjadi dalam rangkaian. Kalau terjadi beberapa gempa lemah, kemungkinan gempa yang jauh lebih besar akan segera menyusul. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin kamu melihat sinar biru aneh. Sebagiannya seperti berasal dari tanah, yang lain melayang-layang di udara. Inilah yang disebut cahaya gempa bumi. Berasal dari batuan yang mengalami tekanan sangat besar, cahaya ini bisa dilihat berhari-hari atau beberapa detik saja sebelum tanah mulai bergoncang. Namun begitu, para ahli meragukan keberadaan cahaya gempa. Jika kamu merasa akan terjadi gempa bumi dan kebetulan ada ikan lele dalam akuariummu, perhatikan perilakunya. Para ilmuwan telah membuktikan spesies ikan ini bisa bereaksi terhadap getaran bumi. Ikan itu menjadi gelisah ketika aktivitas seismik tinggi. Sebagian serangga dapat merasakan akan datangnya badai. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam dengan menghentikan gerakan apapun. Karena itu, jika kamu melihat banyak serangga di sekitarmu tampak mengantuk, carilah tempat berlindung. Adapun lebah, mereka bisa meramalkan hujan badai lebat. Mereka mulai bekerja lebih giat sehari sebelum mulai hujan. Gelombang laut persegi muncul ketika dua pola gelombang yang berbeda saling bertabrakan. Fenomena ini sepertinya luar biasa, tetapi hanya kalau dilihat dari pantai. Jangan sampai kamu punya pikiran ingin masuk ke laut untuk bermain dalam gelombang semacam itu ya. Di tempat itu, ada arus silang di bawah air yang bisa dengan mudah menyeret perenang andal sekalipun. Dan jika kamu melihat gelombang berombak-ombak membawa puing-puing dan rumput laut, tetaplah di luar air juga. Bisa jadi itu adalah pertanda akan datangnya arus pecah yang kuat. Arus ini bisa menghanyutkanmu jatuh ke laut. Jika kamu melihat benda hijau berbau di permukaan laut atau danau, menjauhlah dari air. Bisa jadi itu adalah ledakan populasi alga berbahaya. Kamu tidak dapat mengetahui beracun atau tidaknya pada pandangan pertama. Itu sebabnya lebih baik menghindar sama sekali. 3-4 hari sebelum datangnya siklon tropis, permukaan laut atau samudra bisa naik sampai setinggi 2 meter. Gelombang menghempas pantai setiap 9 detik, semakin dekat siklon tropis, semakin cepat ombak memecah pantai.
Ketinggian laut juga bisa meningkat lagi sampai 5 meter. Langit bertabur awan-awan lembut tipis. Sekitar 36 jam sebelum siklon tropis mencapai pantai, tekanan atmosfer mulai turun. Setelah itu, angin bertiup lebih kencang. Awan tipis seperti rambut muncul di langit. 18 jam sebelum siklon tropis sampai di pantai, langit terbuka dan mulai turun hujan. Air hujan seringnya membanjiri area yang letaknya rendah sampai ketinggian 4,5 meter. 12 jam menjelang siklon tropis, angin kencang mulai membawa puing-puing yang lepas. 6 jam sebelum datangnya, kecepatan angin sudah mencapai 145 km per jam. Ini cukup kuat untuk mematahkan, bahkan mencabut pepohonan, menerbangkan puing-puing besar di sekitar, dan membalikan mobil. Omong-omong, misalkan kamu sedang berlayar dan beberapa hiu mengitari perahumu. Awasi mereka. Jika ikan-ikan predator itu tiba-tiba meninggalkanmu sendiri dan pergi menuju ke perairan dalam, itu bisa berarti siklon tropis sedang mendekat. Kembalilah ke darat secepat mungkin dan peringatkan orang lain. Jika selama hujan deras kamu mendengar bunyi menderu, mungkin itu banjir bandang yang sedang bergerak ke arahmu. Jika saat itu kamu berada di dekat sungai, mungkin akan terlihat puing-puing hanyut terbawa aliran air. Warna air bisa berubah menjadi keruh serta gelap. Tanda-tanda ini seharusnya menyalakan bel peringatan dalam otakmu. Jika nalurimu benar, kamu tidak boleh buang-buang waktu lagi. Cobalah menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Banjir bandang seringnya mematikan. Jika kamu sedang berada di alam liar, perhatikan air di anak sungai dan sungai. Jika airnya berkurang atau bertambah dengan cepat, bisa jadi ini adalah tanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu melihat airnya berubah menjadi lumpur, jangan tunggu bukti lebih banyak. Segeralah menyingkir dari tempat itu. Saat memikirkan gunung berapi, apa hal pertama yang terlintas di benakmu? Aliran lava merah panas mengepul yang mengalir di sisinya? Awan abu gelap membumbung tinggi ke langit? Atau justru terbayang pemandian air panas yang menenangkan? Nyamannya. Pasti, kita semua membayangkan satu hal, gunung berbentuk kerucut yang menjulang di cakrawala. Tapi gunung itu bisa juga hijau dan subur seperti gunung lain. Tapi tentu, di bagian atasnya terdapat lubang raksasa, seperti celah yang menganga jauh ke bawah. Di dalam ada lava dan gas yang didorong keluar. Begitu panasnya lava, jika kamu berdiri di puncak gunung berapi dan melihat ke dalamnya, wajahmu akan terasa semerah warna batuan cair yang keluar dari sana. Letusan gunung berapi selalu memengaruhi manusia, dan yang aku maksud bukan cuma warga yang tinggal di sekitarnya. Dampaknya biasanya juga terasa dalam skala global. Pesawat tidak bisa terbang untuk beberapa saat karena selimut abu yang dilepas ke udara. Belum lagi kesulitan bernapas yang mengikuti kemudian. Karbon dioksida, sulfur dioksida, dan banyak gas beracun lainnya yang nama-namanya akan membawamu kembali ke kelas kimia saat SMA. Anehnya, sebagian besar awan yang muncul dari gunung berapi hanyalah air, yang lebih tepatnya menguap akibat suhu mendidih itu. Tapi sebelum meletus, gunung berapi melewati sejumlah tahap layaknya remaja puber. Pertama, magma yang adalah lava sebelum meletus ke permukaan dan namanya berubah, mulai bergerak di bawah gunung berapi. Pergerakan ini menyebabkan gempa bumi yang makin parah dan berbahaya seiring waktu. Kemudian, uap dan berbagai gas mulai keluar dari lubang-lubang di kerak planet. Bumi kita mirip seperti ceret teh yang hampir bersiul. Saat emisi gas dan gempa bumi kian membesar, biasanya gunung berapi akan meledakkan puncaknya. Tapi tahap pertama ini bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum letusan terjadi. Kemudian magma mulai menumpuk. Dengan makin banyak tekanan, cairan panas ini makin ingin keluar. Sulit untuk menyadari tahap ini terjadi jika tanpa peralatan yang tepat. Untungnya, para ilmuwan memilikinya dan mereka tidak pelit informasi. Gunung berapi menjadi lebih aktif dari menit ke menit. Abu mulai keluar dan menyebar di udara, menciptakan awan mengerikan yang mengubah siang menjadi malam. Dengan menumpuknya magma, letusan tak tertahankan. Kemudian, duar! Permukaan gunung menyerah akibat tekanan dari bawah. Magma keluar. Sekarang, gunung memuntahkan lava yang kemudian mengalir ke sisi gunung.
Semua ini terdengar seram. Lantas, bagaimana jika ini tidak pernah terjadi? Bagaimana jika tidak ada yang namanya gunung berapi? Akankah bumi akan tetap sama? Jawabannya, tidak. Jika gunung berapi tidak pernah ada, artinya tak akan ada atmosfer. Saat planet kita masih kecil, gas vulkanislah yang menciptakan gelembung pelindung yang memungkinkan kamu dan aku menghirup udara yang sama. Gunung berapi juga berperan besar dalam membentuk daratan dan lautan. 4 miliar tahun lalu, bumi masih dalam proses pembentukan. Wajahnya jauh dari titik biru hijau yang kini kita kenal. Semuanya merah membara dan air terperangkap di bawah keraknya. Setelah permukaannya mendingin dan mengeras, barulah air akhirnya keluar. Gunung berapi bertindak seperti sobekan di kain pada planet kita. Uap air mengembun di atmosfer, lalu kembali turun dalam bentuk hujan. Hujan turun begitu lama hingga planet ketiga dari matahari ini mulai berubah menjadi bola biru seperti yang kita kenal. Bahkan, ada teori yang berpendapat semua air di bumi berasal dari gunung berapi. Dan tanpa air, tentu saja, kehidupan tidak akan bisa terbentuk. Pembentukan tanah melewati proses serupa. Begini, planet kita adalah tempat yang tak karuan saat terbentuk. Bentuknya berupa permukaan meleleh dengan medan lava dan letusan gunung berapi konstan, ditambah batuan luar angkasa yang sering berkunjung, sebab tidak ada atmosfer untuk melindunginya. Ketika mulai dingin, permukaan padat terbentuk, tapi materi panas di bawahnya masih mendidih dan menggelegak dan terus-menerus naik. Kerak kemudian bergerak dan membentuk lapisan tebal dengan materi yang naik tadi. Seiring waktu, lapisan ini menjadi lebih permanen. Letusan gunung berapi masih terjadi, tapi daratan pertama akhirnya terbentuk. Nah, mari kita bahas manfaat terbaik gunung berapi, atmosfer. Jadi, bagaimana jika gunung berapi berhenti meletus setelah kita mendapatkan perisai pelindung untuk bernapas ini? Hasilnya masih agak buruk. Pertama-tama, gunung berapi menciptakan tanah paling subur. Di sekitar Napoli, ada gunung Vesuvius yang terkenal. Kualitas tanah di sana sangat kaya. Itu semua berkat 2 letusan gunung berapi super besar. Yang pertama terjadi 35.000 tahun lalu, dan satu lagi terjadi 12.000 tahun lalu. Memang, gunung berapi ini menyebabkan banyak kerusakan jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, tanah ini dibuat subur olehnya. Kini, wilayah ini dipenuhi semua jenis jeruk, zaitun, anggur, ceri, dan tentunya bahan pokok mereka, tomat. Semua itu akan mustahil tanpa tanah vulkanis yang kaya. Dan sejauh ini, Napoli bukanlah contoh satu-satunya. Bakteri, yakni organisme hidup pertama, hidup di air panas. Para ilmuwan telah menemukan fosil mikroorganisme yang umurnya lebih dari 4 miliar tahun. Bakteri-bakteri itu berkembang biak subur dalam ventilasi hidrotermal, yaitu celah di dasar laut, dan biasanya berada di dekat lokasi vulkanis aktif. Artinya, tanpa gunung berapi, tak akan ada tanah, air, atau bahkan makhluk hidup pertama yang menurut teori pada akhirnya akan berkembang menjadi semua makhluk yang ada saat ini. Mungkinkah kehidupan tetap berkembang di bumi tanpa gunung yang meledak ini? Jawabannya, meragukan. Oke, intinya, atmosfer dan kehidupan sudah terbentuk. Jadi, bagaimana jika gunung berapi berhenti meletus hari ini? Setelah kita punya semua manfaat yang tadi dibahas? Menurut kisah ini, kita sudah sampai di tahap itu. Awalnya hanya ada satu benua di bumi, Pangea. Ini adalah super benua yang dikelilingi satu super samudra besar tak terputus. Aktivitas vulkanis saat ini akhirnya sudah tenang, yang artinya semua energi itu akan terkumpul di bawah kerak bumi. Begini gambaran sederhananya. Pertama, ada inti bumi, lalu ada inti luar, selanjutnya ada arus konveksi. Magma ada di baris berikutnya. Setelah itu, kerak bumi. Dan di bagian paling atas, ada samudra dan kerak benua. Penyebab Pangea akhirnya terbelah menjadi benua terpisah seperti saat ini adalah karena lempeng tektonik. Kerak bumi tidak selalu dalam bentuk satu bagian padat. Kerak ini dipecah menjadi potongan besar atau lempeng yang selalu bergerak.
Dan semuanya masih bergerak sampai sekarang. Ya, tanah tempatmu berpijak sekarang semacam berselancar di atas arusan konveksi tadi. Prosesnya lambat, jadi kamu tidak bisa merasakannya. Banknya pun tidak pecah sekaligus, melainkan butuh waktu puluhan juta tahun. Saat lempeng bergerak, gempa bumi dan aktivitas gunung berapi terjadi. Akibat lempeng yang bergerak, gunung juga terbentuk. Pergerakan ini juga bagus untuk planet kita karena bumi semacam memperbarui kerak lamanya. Jika tidak ada aktivitas vulkanis saat ini, tekanan di bawah kerak bumi akan terus menumpuk. Tumpukan ini akan mencapai titik didih yang tidak bisa ditangani semua benua lagi. Dan akhirnya, benua akan mulai terbelah menjadi lebih banyak bongkahan yang lebih kecil. Gunung berapi masih berguna bagi warga bumi hingga saat ini. Misalnya, gunung berapi mendinginkan atmosfer. Letusannya melepaskan gas belerang. Saat bergabung dengan air di atmosfer, suhunya menurun sampai tingkat rendah agar kita bisa hidup dan bernapas. Panas yang dihasilkan juga membawa manfaat. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan energi yang berasal dari dalam bumi dan mengubah panasnya menjadi uap. Kemudian, kita menggunakan uap itu dan mengubahnya menjadi listrik. Inilah yang terjadi pada teman-teman kita di Selandia Baru dan Islandia karena mereka tinggal di tempat dengan suhu bawah tanah yang tinggi. Material vulkanis juga bisa dibuat menjadi balok untuk bahan bangunan. Bisa juga dihancurkan untuk membuat semen. Kalau mau, kita bahkan bisa mencari mineral berharga seperti emas, tembaga, dan belerang di gunung berapi. Dan jangan ketinggalan pemandian air panas. Wisata ke tempat-tempat seperti Yellowstone dan Islandia tidak akan sama tanpa pemandian air panas. Dan siapa yang tidak suka berendam di air hangat untuk berenang? Nikmat. Kesimpulannya, gunung berapi tidak terlalu buruk. Bumi kita yang indah tidak akan sama tanpanya.